Nah, sekalian tadi dengan Baduy, saya bicara dengan Pak Cakra sebagai budayawan gitu. Ya. Eh, Banyak kemarin gara-gara kasus di Baduy yang terkontaminasi dengan media sosial Nah, gitu. Banyak budayawan yang lain sangat menyayangkan gitu. Artinya mereka ya sebaiknya Baduy tidak terkontaminasi dengan modern sebaiknya, gitu. sebaiknya begitu. Heeh. Ini bukan apa? Kalau kita bicara benteng, ini benteng terakhir pertahanan Sunda. Hmm, Setelah kalau Baduy tidak ada, mau kemana? hmm, Gitu. Ini artefak yang hidup. Kalau dalam arkeologi ya artefak gitu. Bukti hmm. sejarah, peninggalan sejarah yang hidup. Nah, Karena apa? Mereka memegang budaya tutur, bukan budaya tulis. Gitu loh. hmm, Mereka tidak menulis prasasti. Mereka menjalankan apa yang mereka terima gitu. Dari tutur itulah. Gitu. Ya kalau tutur saja habis, Baduy habis, maka separuh dari budaya dunia ini hilang. hmm, Jadi bukan main-main kalau Baduy hilang ini akan hilang. Tidak lagi ada simbol-simbol kecintaan manusia terhadap alam contohnya. hmm. Hanya kita harus akui banyak suku-suku yang lain, tapi yang lebih identik di dunia ini dikenal, Baduy itu cenderung mereka lah penjaga-penjaga alam, pelestari-pelestari alam. Gitu. Walaupun ada yang berpendapat orang yang melestarikan alam cenderung dekat dengan alam itu agama pagan contohnya gitu. Ya. Ya, bagi saya enggak. Karena apa? Kalau kita mengkaji Quran pun, mengkaji ini pun, orang Islam itu tidak hanya hablum minanas hablum minallah, tapi ada hablum minal alam. Hmm. Contohnya apa? Ada ayat, hati-hati bumi ini akan dirusak oleh tangan jahil manusia. Itu kan terkait dengan alam. Gitu. Nah, saya sebelum nanti membahas lebih dalam tentang agama, saya ingin dari seorang Kang Cakra Widiantara untuk memberikan pesan nih, pesan kepada masyarakat Baduy. Tadi diyakini sebagai Baduy adalah pagar terakhir untuk warga Sunda, Benteng terakhir. benteng terakhir di sini. Ya. Ya, saya minta nasihat untuk keluarga Baduy. Saya tidak punya hak sepertinya memberikan nasihat. Hmm. Kalau memberikan pendapat boleh. Ya, Gitu. enggak. Karena saya bukan siapa-siapa bagi orang Baduy, saya bukan puun di Baduy, tapi selaku orang yang mencintai budaya Sunda, ada harapan tetaplah mereka memegang itu satu. Tapi jangan juga menyalahkan mereka juga kan. Mereka tergoda, berarti ada penggoda. Ya saya harap orang-orang yang menggoda juga ini berhentilah menggoda orang Baduy. Gitu. Jangan digoda lah, sudah. Mereka sudah tergoda, jangan digoda lebih dalam lagi. Contohnya gitu. Makanya harus dicarikan solusi oleh pemerintah terutama di bidang pariwisata atau di bidang sosial, harus dijadikan cari solusi bagaimana caranya orang yang berkunjung untuk sabah budaya ke Baduy tidak menginjak Baduy. Misalkan lokalisasikan di mana di Lebak ada tempat orang bule datang ke situ untuk melihat Baduy, tapi ada orang Baduy yang melayani, yang menjelaskan segala macam. Kayak di Bali di Kentamani kan ada tuh tentang gunung tuh cerita gitu. Ya harusnya kita adopsi itu karena kalau ingin menyelamatkan mereka sesedikit mungkin godaannya dikurangi. Jadi bagi saya kita tidak bisa menyalahkan orang Baduy itu ya karena tergoda. Tapi siapa yang menggodanya nih? Ini juga harus dikasih peringatan gitu. Jangan terlalu menggoda ke mereka itu gitu. Dari potensi itu yang paling besar terhadap dampak itu apa sih, Kang? Hilangnya budaya. Budayanya hilang. Hilangnya budaya. Dulu itu budaya di Baduy luar pun itu mendekati budaya dengan dalam. Di sana kan masih ada razia motor, razia handphone dilakukan oleh Baduy dalam. Ketemu motor dibakar itu. Ketemu handphone dibakar. Ada raja-raja itu. Tapi kan kasihan di Baduy dalam. Berapa sih jumlahnya? Gitu. Sedangkan Baduy luar makin bertambah. Gitu. Ya kalaupun ingin lepas dari itu, keluar saja dari Baduy. Gitu. Kalau ingin melepaskan pikuku, sudah keluar saja dari Baduy. Gitu. Di daerah lain atau di mana gitu ya. Ya harapan saya begitu. Jadi saya berharap orang Baduy cukup sampai di sini saja tergodanya. Godaan datang, dan saya memberikan ingatan lah, himbauan kepada teman-teman yang menggoda, membawa arus teknologi segala macam, TikTok segala macam udah masukkan seperti itu. Betul. Sampai ada yang saya lihat ada yang ulang tahun pakai lilin, pakai balon, ngenes saya lihat. Karena itu jelas bukan budaya kita. Kalaupun mereka ingin muncul di media, di TikTok, tolong yang dimunculkan budaya Anda.
bukan kehidupan glamor yang terkait dengan dunia luar. Iya. Tapi kenapa? Dunia tertarik kepada Baduy itu karena kepada tradisinya. Iya. Ada kesempatan kok teman-teman saudara-saudara kita di Baduy luar untuk tampil di media, ya silahkan. Jadi TikToker, YouTuber, mangga. Tapi tolong angkat budayanya. Jangan hal-hal yang glamor, tapi budaya kehidupan mereka sehari, keladang, neang sulu. Itu tolong mendingan itu dimuncul-munculkan biar dunia tahu seperti apa kehidupan Baduy. Gitu. Kalau mengikuti itu udah nggak otentik ya Pak ya? Udah nggak otentik, udah mengerikan bagi saya. Saya terakhir tuh lihat ada yang ulang tahun pakai lilin, pakai balon. Maaf, saya sangat terhenyak melihatnya. Gitu. Ini miris banget. Dan saya diskusi dengan teman-teman budayawan yang lain. Ini kok jadi begini?